Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Insinyur Sutisna Rianto MS selaku dosen pembimbing, dan perkenalkan, nama saya Adi Pova Muhammad dengan NIM J3A118113. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai makalah seminar saya yang berjudul Peran Produser dalam Program Bogor Bicara di Radio Mega Suara Bogor. Adapun yang melatar belakangi saya, yang pertama adalah radio secara umum, yang kedua adalah program Bogor Bicara di Radio Mega Suara Bogor, yang ketiga adalah peran produser. Radio adalah salah satu media massa yang memiliki usia yang sangat tua. Media radio ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Hal ini karena radio memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan media yang lain. Radio Mega Suara Bogor adalah bagian dari grup Mega Suara Network yang berada di 7 kota Indonesia. Radio Mega Suara memiliki banyak program acara. Salah satunya adalah program Bogor Bicara. Program ini dapat dinikmati setiap hari pada hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 6 pagi hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Bogor Bicara ini menyajikan acara dari berita seputar Bogor, aspirasi publik Bogor, dan talkshow interaktif. Adapun dari peran produser sendiri, peran produser menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan dalam sebuah acara yang cukup besar, memastikan tersedianya materi siaran mulai dari rundown acara, rencana kerja, lagu, hingga berbagai kelengkapan siaran. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada laporan akhir ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana deskripsi program Bogor Bicara di Radio Mega Suara Bogor? Yang kedua, bagaimana tugas produser dalam proses produksi di program Bogor Bicara di Radio Mega Suara Bogor? Yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi oleh produser dalam produksi program acara Bogor Bicara dan bagaimana cara mengatasinya? Lalu, berdasarkan rumusan tersebut, maka tujuan dalam penulisan makalah seminar ini yang pertama adalah mendeskripsikan program Bogor Bicara di Radio Mega Suara Bogor. Yang kedua, menjelaskan tugas produser dalam proses produksi program Bogor Bicara di Radio Mega Suara Bogor. Yang ketiga, menjelaskan kendala yang dihadapi saat menjalankan tugas sebagai produser dalam proses produksi program Bogor Bicara di Radio Mega Suara Bogor dan bagaimana cara mengatasinya. Selanjutnya memasuki metode. Metode yang pertama adalah lokasi dan waktu. Pengumpulan data untuk melengkapi laporan teknik penulisan ilmiah dilakukan secara online. Oleh karena itu, lokasi dalam pembuatan laporan ini dilaksanakan di kediaman penulis, yaitu di Perumahan Jati Jajar, Blok C8 nomor 14, Tapos Depok. Waktu pengumpulan dilakukan selama pelaksanaan mata kuliah praktikum teknik penulisan ilmiah pada praktikum minggu ke-8 hingga minggu ke-9, atau lebih tepatnya pada tanggal 7 hingga 21 April 2020. Lalu yang kedua, kita memasuki ke data dan instrumen. Ruslan 2006 membedakan ada dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama dari data primer, informasi yang dikumpulkan secara langsung berdasarkan dari hasil sumbernya dengan metode wawancara. Yang kedua adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, data-data sekunder diperoleh dari pengumpulan data melalui sumber-sumber yang telah ada, seperti website resmi Radio Mega Suara Bogor, studi pustaka, dan web atau jurnal yang menunjang materi yang berkaitan dengan rumusan masalah. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan yang pertama adalah wawancara. Wawancara dilakukan via WhatsApp dengan Pak Rudi selaku produser program acara Bogor Bicara di Radio Mega Suara Bogor. Yang kedua adalah studi pustaka. Penulis dengan melakukan pencarian data yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat melalui berbagai referensi, penelusuran data dengan e-book, browser internet, dan website Radio Mega Suara Bogor untuk mendukung dalam pembuatan laporan akhir. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Peran produser program acara Bogor Bicara
sangat berperan penting dalam segala proses produksi, mulai dari praproduksi, produksi, sampai pasca produksi. Seseorang produser memiliki tanggung jawab yang penting atas segala berita yang akan ditayangkan. Pada tahap praproduksi ini merupakan tahap awal sebelum melakukan acara. Adapun peran produser dalam proses praproduksi di program Bogor Bicara adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik atau berita khusus. Pada proses ini, seorang produser berkuasa menentukan topik atau berita khusus dengan narasumber yang sesuai dengan ketentuannya. Yang kedua adalah mengecek persiapan berbagai teknis. Sebagai seorang produser, sudah seharusnya memastikan semuanya berjalan dengan baik, sehingga persiapan berbagai teknis seperti pemancar, telepon, internet, SDM pada saat on air nanti. Yang ketiga, melakukan briefing. Sebelum acara dimulai, tentunya tugas produser juga harus melakukan briefing dengan yang lainnya, seperti announcer atau penyiar, narasumber, hingga operator. Hal ini dilakukan demi terjaganya rencana acara yang sudah dibuat. Selanjutnya, peran produser dalam tahap produksi. Peran produser pada proses produksi berlangsung sebagai berikut. Yang pertama, mencari dan menghubungi narasumber yang terkait. Pada saat narasumber belum hadir sesuai dengan kesepakatan dengan produser, maka peran produser perlu mencari dan menghubungi narasumber yang terkait. Yang kedua, mengarahkan reporter ke sumber berita. Pada saat produksi, seorang produser juga harus mengarahkan reporter untuk ke sumber berita agar reporter mengetahui tempat berlangsungnya acara. Lalu, yang terakhir adalah peran produser dalam pasca praproduksi. Tahap praproduksi adalah tahap akhir dan tahap penyempurnaan dari produksi. Yang pertama, evaluasi harian. Yang kedua adalah membuat rencana esok. Selanjutnya, kita memasuki ke kendala dan solusi apa yang dihadapi oleh seorang produser pada saat proses produksi. Kendala yang dialami oleh produser pada saat proses produksi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kendala teknis, yang kedua adalah kendala non-teknis. Lalu apa sih kendala teknis yang dihadapi oleh seorang produser? Yang pertama, sinyal dari narasumber yang kurang baik. Yang kedua adalah alat pemancar kerap mengalami kesalahan sistem. Kendala non-teknis yang sering dihadapi produser yaitu adanya ketersediaan waktu atau kesiapan narasumber pada saat acara. Ada saja halangan yang tersebut yang membuat produser perlu memiliki rencana lain. Lalu pembahasan yang selanjutnya adalah bagaimana mengenai solusi kendala teknis dan juga solusi non-teknis. Kendala-kendala tersebut dapat diatasi, yaitu memperbaiki alat pemancar yang mengalami kesalahan atau gangguan, dan juga memeriksa kendala teknis yang lainnya. Yang kedua adalah solusi kendala teknis. Solusi yang dihadapi produser pada proses produksi program acara Bogor Bicara diantaranya dengan dua cara, yaitu menghubungi narasumber di lain waktu. Yang kedua adalah jangan lupa untuk mengudarakan rekaman hasil wawancara tersebut. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama adalah program acara Bogor Bicara ditayangkan secara live setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 6 pagi hingga 10 pagi, mengangkat informasi seputar Bogor. Yang kedua, tugas produser pada saat proses produksi acara Bogor Bicara mencakup semua lini, mulai dari tahap praproduksi, produksi, hingga pasca produksi. Yang ketiga, terdapat kendala yang dihadapi produser dalam memproduksi program Bogor Bicara, yaitu kendala teknis dan non-teknis. Kendala teknis yang dihadapi berupa sinyal narasumber yang kurang baik dan alat pemancar yang kerap mengalami gangguan sistem. Kendala non-teknis yang dihadapi diantaranya adalah ketersediaan waktu atau kesiapan narasumber pada saat acara berlangsung. Berdasarkan laporan di atas, penulis dapat memberikan saran kepada produser Radio Mercusuara Bogor, khususnya acara Bogor Bicara. Diantaranya adalah yang pertama, untuk mendatangkan narasumber yang lebih berkompeten atau lebih baik lagi. Yang kedua, peningkatan kemampuan dari kendala teknis dan non-teknis yang dapat lebih baik lagi ke depannya. Yang ketiga adalah seluruh tim siaran radio harus dapat memperkuat kerjasama dalam tim agar dapat meraih hasil yang maksimal dan sempurna. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.